Materi yang banyak. Tapi yang penting nanti, yang penting itu adalah bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai dasar negara atau falsafah negara ini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara. Saudara mahasiswa, sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, bahwa dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila itu dalam konteks berbangsa dan bernegara ada 3 kedudukannya. Yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua sebagai ideologi negara. Yang ketiga negara. Jadi, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara. Nah, itu 3 sisi yang tidak bisa dipisahkan, saling terkait. Baik, hari ini kita coba diskusikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Maksudnya bahwa Pancasila itu adalah sebagai Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila itu sebagai keyakinan sekaligus sebagai cita-cita yang hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia berbangsa dan bernegara. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup, maka Pancasila itu menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi kita sesama anak bangsa, sesama masyarakat, baik sesama suku, sesama budaya, sesama agama, antar agama. Dalam pergaulan hidup berbangsa, kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, baik, hari ini kita diskusikan tadi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Itu maksudnya adalah Pancasila itu sebagai sumber hukum. Jadi dalam sebuah negara, menurut Hans Kelsen, ya, jadi tiap-tiap bangsa, kata Hans Kelsen, itu memiliki rasa keadilannya sendiri. Jadi rasa keadilannya sendiri. Memang keadilan itu sebenarnya umum, ya. Jadi apapun rasa keadilan itu universal. Nah, yang dimaksud apa? Setiap bangsa memiliki rasa keadilan sendiri itu. Nah, kita tahu misalnya ada negara berideologi agama. Nah, tentu mereka mengatakan bahwa benar itu agama, umpama negara Vatikan, negara berideologi Kristen. Nah, tentu di negara Vatikan, hukum yang benar itu haruslah hukum yang bersumber dari ajaran agama mereka. Dan negara berideologi liberal, di mana negara berideologi liberal itu adalah fungsi negara justru untuk memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berkreativitas, beraktivitas terutama di bidang ekonomi. Nah, demikian juga ada negara berideologi komunis. Negara berideologi komunis itu kan di mana mereka berkeyakinan bahwa melalui negara ingin mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam kebersamaan. Nah, itu contoh saja, ya, contoh yang dimaksudkan bahwa oleh Hans Kelsen, tiap bangsa itu memiliki rasa keadilan sendiri. Jadi, dan negara bisa saja berbeda ideologi.
Nah, bagi bangsa Indonesia, keadilan, ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila. Nah, jadi kebenaran, keadilan, keyakinan bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai apa? Nilai-nilai dasar negara yang bernama Pancasila. Nah, dalam sebuah negara itu, menurut Henk Kelsen, dia mengemukakan bahwa hukum di suatu negara itu bertingkat. Jadi dia menyebut dengan teori tangga, Steuben theory, namanya Steuben theory atau Steuben bukan tangga, teori tangga. Jadi dalam sebuah negara, hukum itu bertingkat-tingkat. Nah, ini teorinya Henk Kelsen. Jadi yang paling tinggi, yang paling puncak, atau yang paling asas, atau yang paling abstrak, itu disebut dengan grand norm. Grand norm, ya, saya bilang lagi, grand norm, norma dasar. Norma umum, grand kan apa namanya, grand itu besar atau abstrak, norma yang abstrak atau norma tertinggi. Setiap negara itu, kata Henk Kelsen, punya grand normnya. Nah, lalu apa grand norm bangsa Indonesia? Grand normnya bangsa Indonesia ya nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keagapan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, itu adalah nilai-nilai grand norm, nilai-nilai tertinggi dalam hukum di Indonesia. Nah, setelah ada grand norm, maka di bawahnya barulah apa namanya diwujudkan dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan yang semakin ke bawah itu semakin konkret. Nah, jadi kalau grand norm itu abstrak, ya. Itu yang ada di dalam hati sanubari tentang keyakinan, kebenaran. Nah, bagaimana sebuah peraturan? Nah, maka peraturan itu kan konkret. Keluarkan, diputuskan oleh siapa peraturan itu? Oleh lembaga negara atau oleh pejabat negara yang berwenang. Nah, bagaimana teori tangganya? Nah, jadi kalau kita hubungkan teori hukum di Indonesia, maka setelah grand norm, setelah Pancasila, itu ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Itu adalah perwujudan pertama dari grand norm. Kalau grand norm tadi itu kan sangat abstrak. Nah, dia ada di dalam pikiran, dia ada di dalam hati. Nah, bagaimana apa perwujudan pertama dalam konteks berbangsa dan bernegara? Teori tangga ya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah hukum dasar pertama ya setelah grand norm tadi. Nah, kata Henk Kelsen, hukum itu terus saja berlanjut. Semakin ke bawah, semakin teknis. Semakin ke bawah, semakin teknis. Nah, bagaimana konteks di Indonesia? Nah, setelah Undang-Undang Dasar, lebih dikonkretkan lagi, lebih ditindaklanjuti lagi, dengan setelah Undang-Undang Dasar adalah TAP MPR. Ya, jadi ada TAP MPR. Nah, kemudian setelah TAP MPR, apalagi undang-undang. Undang-undang, setelah undang-undang, apalagi peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah, apalagi peraturan presiden. Nah,
Kemudian terus lagi ke bawah semakin teknis, peraturan daerah provinsi. Nah, kemudian peraturan gubernur. Peraturan gubernur, kemudian lebih teknis lagi peraturan daerah kabupaten. Atau kalau dia kota, peraturan daerah kota. Kemudian di bawah lagi ada peraturan bupati, atau kalau dia berbentuk kota, peraturan wali kota. Nah, ke bawah lagi ada peraturan desa, kemudian ada juga peraturan kepala desa. Nah, itulah apa urutan-urutan peraturan atau hukum di suatu negara. Jadi apa? Saya ulang, kata Henkelsen, sebuah negara itu memiliki hukum yang seperti dia kemukakan, Steuben teori atau bertangga bertingkat-tingkat. Di puncaknya yang disebut dengan Grondnorm atau Grondslag, bahasa Belanda Grondslag. Nah, bagi bangsa Indonesia, Grondnormnya bangsa Indonesia adalah dasar negara yang kita kenal dengan namanya Pancasila. Jadi dengan maksudnya teori tangga ini adalah bahwa kebenaran, keadilan yang dijunjung tinggi, yang nilai-nilainya abstrak itu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan yang lebih konkret, lebih teknis. Nah, satu hal yang perlu dipahami bahwa peraturan-peraturan penjabaran yang lebih teknis itu dalam terkait teori tangganya ini adalah tidak boleh ada pertentangan dengan Grondnorm tadi. Jadi kalau di Indonesia ada undang-undang dasar, kemudian dilaksanakan dengan TAP MPR, ditindaklanjuti lagi dengan undang-undang, ditindaklanjuti lagi dengan peraturan pemerintah, ditindaklanjuti lagi dengan peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan daerah kabupaten, peraturan daerah kota, peraturan bupati, peraturan wali kota, perdes, peraturan desa, perkades, peraturan kepala desa. Nah, itu kata Henkelsen terkait dengan teori tangga tidak boleh ada pertentangan. Karena itulah fungsi Grondnorm itu sebagai arahnya atau asasnya keadilan, asasnya kebenaran. Karena itulah yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia ya, nilai-nilai dasar negara atau nilai-nilai. Nah, di aturan hukum itu yang dimaksud dengan hukum itu adalah peraturan. Sekalipun kalau kita bicara hukum itu pengertiannya lebih luas. Jadi ada peraturan, ada penegak hukum, ada apalagi ada lembaga penunjangnya. Nah, hukum itu hukum maksudnya, tapi yang dimaksud dengan hukum itu yang utama adalah peraturan. Nah, jadi hukum dalam sebuah negara itu bertingkat-tingkat, di mana dari yang bawah itu tidak boleh ada pertentangan dengan Grondnorm sebagai asas-asas kebenaran, keadilan yang dijunjung tinggi bagi bangsa Indonesia. Nah, baik saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, makanya itu di dalam sistem ketatanegaraan kita, nah ada yang namanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review, jadi menguji undang-undang yang lebih teknis itu apakah bertentangan dengan undang-undang yang di atas. Nah, jadi misalnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu punya kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang. Peraturan di bawah undang-undang. Jadi ada Perdes kah,
perda kah, pergub kah, kalau dia kalau ada masyarakat yang merasa bahwa pergub itu merugikan dia dan bertentangan dengan undang-undang yang di atas, maka dia bisa melakukan pengujian, menggugat, ya, judicial review namanya. Nah, demikian juga undang-undang. Undang-undang, yang dimaksud dengan undang-undang itu adalah sebuah peraturan yang dibikin oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Itu undang-undang. Nah, kalau ada undang-undang yang dianggap memberatkan rakyat, maka dan undang-undang itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka bisa digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kenapa lembaga-lembaga itu diberikan kewenangan? Nah, supaya diharapkan hukum yang bertangga-tangga itu sejalan. Ya. Jadi di atasnya bagus, di bawahnya tidak bagus. Nah, itu dihindari. Ya. Di atasnya ideal, di bawahnya tidak ideal. Nah, itu dihindari. Nah, bagaimana menghindari? Yaitu tadi lalu lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji atau melakukan judicial review. Nah, jadi hukum di negara kita ini, di negara manapun, ya, seperti itu juga. Sternbau teori bertingkat-tingkat. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi apa namanya, kita di dalam hidup ini diikat oleh aturan. Kenapa maka kita ini diikat oleh aturan? Nah, kenapa maka diikat oleh aturan? Apa kira-kira yang membuat manusia itu harus membuat aturan? Nah, jadi karena kita ini diberkati oleh Tuhan, ya, tentang nilai, tentang kebenaran, tentang kepatutan, tentang kepantasan, nah, dalam hal bergaul. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan makhluk yang lain, umpamanya maaf saja binatang, nah binatang itu tidak diberikan oleh Tuhan tentang nilai, tentang kepatutan, tentang rasa kepantasan, tidak diberikan oleh Tuhan. Maka itu mereka biasa aja hidup, misalnya saling berebut, saling membunuh, apa aja, ya kan, harimau, buaya, nah, karena memang dia tidak memiliki perasaan-perasaan nilai itu. Nah, kita tidak, ya, kita manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan. Nah, Anda juga diberikan perasaan itu, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ideal, nilai-nilai kepatutan, kepantasan. Nah, pokoknya manusia normal diberkati oleh Tuhan. Nah, karena itu di dalam pergaulan, manusia ini kan, apa kata Aristoteles, zon politikon. Manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang dalam memenuhi kebutuhannya harus berekonomi, harus bermasyarakat, harus berinteraksi, karena kebutuhan manusia itu banyak. Nah, kita di dalam bergaul itu ingin tertib, ya, ingin adil, ingin bermartabat. Bagaimana agar supaya dalam pergaulan, terutama dalam berekonomi, kita memperoleh keadilan, kita memperoleh hak kita sebagaimana mestinya, kita melakukan aktivitas kehidupan itu tertib. Nah, inilah maka diperlukan yang namanya aturan, yang namanya hukum. Ini sejak zaman dahulu manusia itu membutuhkan hukum. Hukum sejak manusia yang beradab, kita dalam pergaulan itu membutuhkan yang namanya hukum. Nah, hukum itu, secara umum hukum itu ada dua lapangan. Ada lapangan hukum privat, hukum perdata, ada lapangan hukum publik. Nah, jadi
kita dalam hukum ini tidak bisa tidak kita terikat pada hukum privat dan hukum publik. Anda sudah belajar apa itu hukum privat atau hukum perdata. Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kan kita ini dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita, kita ini perlu berhubungan dalam hidup ini. Kita diikat oleh dua lapangan hukum. Yang pertama tadi adalah lapangan hukum perdata atau lapangan hukum privat. Dan dimaksud dengan hukum perdata atau hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya orang berjual beli, misalnya orang sewa menyewa rumah, misalnya orang ingin menikah dan lain sebagainya. Pokoknya semua hubungan antar kepentingan orang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu adalah hukum privat. Nah, kemudian ada lapangan hukum yang kedua, yaitu lapangan hukum publik. Bagaimana membedakan lapangan hukum privat dengan lapangan hukum publik? Lapangan hukum publik itu adalah di mana di situ melibatkan negara. Jadi, salah satu pihaknya adalah negara. Jadi kita tahu negara itu dibentuk oleh masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan negara. Nah, karena itu negara diberikan kewenangan. Diberikan kewenangan untuk membuat segala aturan dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, ketika negara membuat aturan-aturan dalam rangka mencapai tujuan negara, nah, itu kan mengikat warga negara. Nah, ketika negara mengeluarkan aturan-aturan dalam rangka mencapai tujuan negara, itu adalah lapangan hukum publik. Nah, contoh misal, negara berkewajiban melindungi keamanan masyarakat. Nah, lalu negara membuat hukum pidana. Nah, hukum pidana dibuat. Nah, kalau ada orang yang melanggar hukum pidana, maka dia akan berhadapan dengan negara. Nah, itu contoh hukum publik. Jadi, untuk membedakan ini hukum privat, ini hukum publik. Kalau hukum privat, tidak ada melibatkan negara. Kalau terlibat negara, berarti itu hukum publik. Ya, misalnya pajak. Nah, pajak kan melibatkan negara, berarti itu hukum publik. Nah, jadi kita di dalam hidup ini diikat oleh hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Nah, baik hukum privat maupun hukum publik itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan, asas-asas kebenaran yang bagi kita bangsa Indonesia, kebenaran keadilan itu adalah sesuai dengan filsafat negara, adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi itulah ya pemahaman tentang Pancasila itu sebagai grand norm, seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen itu orang Jerman. Jadi katanya di dalam suatu negara itu hukum itu bersifat bertingkat-tingkat atau teori tangga, dari Steuben teori. Di puncak teori ada yang namanya Grundslag atau grand norm. Nah, bagi bangsa kita, saya ulangi, grand norm itu adalah nilai-nilai Pancasila.
Nah, baik saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi hukum yang dibuat, hukum tertulis misalnya dibuat oleh negara, nah maka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atas, undang-undang yang di atas, undang-undang yang di atas, terakhir adalah guru. Jadi supaya sejalan. Baik mahasiswa, ada yang ditanyakan tentang teori tangga ini? Negara itu memiliki hukum itu bertingkat-tingkat. Ya, jadi menurut Kelsen, setiap negara itu memiliki rasa keadilannya masing-masing yang berpuncak pada Grunurom. Nah, jadi sering juga kita mendengar bahwa Pancasila itu adalah sumber hukum. Nah, apa maksudnya Pancasila itu sebagai sumber hukum? Apakah Pancasila itu bisa mengeluarkan aturan? Nah, tentu saja tidak demikian. Di Pancasila sebagai sumber hukum itu maksudnya adalah semua peraturan-peraturan yang dibikin tidak boleh ada yang bertentangan. Jadi setiap peraturan yang dibikin harus sesuai dengan nilai-nilai dasar. Nah, itu apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Itu tadi absennya sudah saya share, bisa diisi. Absennya tinggal diisi. Jadi ini kalau tidak ada ya untuk hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.